La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku sekalian dirahmati Allah, kajian Sabtu subuh di Masjid Al-Qur'an, mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Allah yang mulia ini diberi rahmat dan berkah, tetap dijaga fitrahnya dan senantiasa diliputi dengan maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, cukup lama sampai materi pelajaran Pak Toba ini saya pernah sampaikan saya jadi lebih dari 1 bulan belum bersambung karena ada beberapa selipan materi yang lain dan ada beberapa kegiatan, dan alhamdulillah semua itu berjalan baik, lancar. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Toba. Tetap acuannya adalah kita membaca beberapa hadis yang disusun oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Banjari, Imam Nawawi Al-Bantani, imam kita yang terkenal di Saudi sana dan sampai dengan akhir hidup beliau juga dimakamkan di Makkah. Beliau menggiring kita dengan urutan hadis yang memang pantas disebut sebagai riyadhah. Riyadhah itu sebenarnya olahraga. Arti asli riyadhah itu olahraga. Tapi kalau di dalam ilmu tarekat, riyadhah itu artinya agak beda. Dan sementara kita tidak banyak yang ikut, yang mampu mengikuti tarekat. Kita rata-rata di sini ya pengikut syariat, belum sampai pada tingkatan tarekat, apalagi sampai hakikat. Ada beberapa kawan yang kita amati memang sudah ada yang ikut, mungkin kadang-kadang mau menarik kegiatan itu ke wilayah kita ini, tapi sepertinya nggak banyak peminat, sehingga ya kalau secara pribadi mampu menjalani itu ya silakan saja. Dan istilah panutan atau yang mau kita ikuti standarnya jelas. Standarnya jelas. Misal kalau Bapak Ibu idola dengan Abdul Somad misalnya, Ustaz Abdul Somad, beliau ikut tarekat, tapi tarekatnya juga jelas dan mutabarok. Kalau di lingkungan NU itu ada istilah mutabarok, ada ghairu mutabarok. Kalau ghairu mutabarok itu ditolak di kalangan mereka sendiri. Karena ada beberapa urutan bacaan-bacaan atau bahasa kita di sini ramalan-ramalan itu yang sedikit banyak menyimpang. Satu kata saja menyimpang itu sudah terseleksi oleh ulama-ulama lain. Bisa saja menyebut Nabi al-Was, padahal makna al-wash itu hanya untuk Allah, jangan kasih ke Nabi. Tapi di ramalan tertentu, tarekat tertentu ada menyebut itu, ya tak? Jadi dikatakan ini bukan tabarok. Ketika bukan tabarok, tidak akan menamakan diri tarekat. Akhirnya hanya kelompok pengajian apa. Itu bisa diteliti. Kita ini kata-kata nggak sampai masuk wilayah itu, ya cukup syariat. Artinya kita contoh Rasul bagaimana menjalani kehidupannya. Kalau kita contoh semua dari informasi hadis-hadis yang disusun, salah satunya oleh Imam Nawawi, baik itu di Arba'in ataupun di Riyadhus Shalihin, itu seandainya kita ikuti semuanya, nggak gul-gul, nggak nyampe gitu. Kita mau ikut Nabi aja, ikut Nabi gak nyampe-nyampe. Yang bisa apakah benar dari awal istighfar kita sehari
sehari semalam itu sudah lebih dari 70 waktu. Kalau mau dibilang banyak 100, karena dua hadis itu sama. Nabi bilang aksar min sabiin. Di satu tempat mi'ah marrah, lebih banyak dari 70 kali sehari semalam aku ini, kata Nabi. Benar sungguh demi Allah, sampai kayak gitu kan. Wallahi inni la astaghfiru. Itu kan sudah cukup. Jadi kita jangan kurang dari 70 sehari semalam. Karena kita jadi gitu. Kalau 70 dibagi 5, akhirnya kita bisa 15 kali per sekali waktu sholat. Jadi sudah dapat 75 kan? Dan nanti mengatakan 100, berarti perlu nambah dari situ. Kalau 20 kali 5 ya benar 100. Nah, orang tarekat itu ingin melebihi 100 tadi. Maka muncul saya sehari semalam 1000 kali istighfar. Ya silakan saja, asal terpantau, asal terkontrol, asal ada yang bertanggung jawab. Kamu ikuti qaul siapa? Tidak pasti. Nah, giringan yang lain dari Imam An-Nawawi pada kita ini ditampilkan hadis-hadis yang mainkan hati kita, pancing hati kita, semangat bertobat itu, semangat beristighfar, dan jangan putus asa seberapa pun. Dan dari hari ini, pagi ini saya bacakan 2 hadis, mulai dari jam 5 kurang 10 menit. Maka nanti nggak boleh lebih dari jam 6. Ya kalau lebih dari jam 6 berarti sudah masuk 3 jam saja, lain lupa kontraknya. Jadi ngaji S3 kita nih. Kita ngaji S3. Bukan sekedar sadar sholat, sadar sodako, sadar semuanya. SSS itu lah. Pengertiannya sadar sholat, sadar sodako, sadar bersaudara. Saya baru dikirim, sungguh dikirimin video. Ternyata berjamaah itu bukan sekedar datang ke masjid, berjamaah titik 3. Karena memang hadisnya begitu. Dari langkah dari rumah saja layak dulu ilas sholat. Gerakan dari rumah saja tidak ada yang mendorong yang bangun dan berjalan menuju kecuali sholat. Begitu sampai di masjid yang dilakukan apa? Sholat 2 rakaat. Kemudian dia berpikir selama duduk didoakan oleh malaikat. Allahumma warhamhum, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, dirahmati mereka. Sudah itu kemudian membahas dan berpikir tentang keislaman ini seperti apa dan seterusnya. Selalu memberi solusi untuk keumatan dan seterusnya. Bukan sudah datang jemaah balik. Ada postingan seperti itu. Dikirim sebelum subuh. Itu enak itu Pak, membunyi kan, kalau bisa bunyi itu. Orang kirim itu bunyinya. Kita baru. Sekarang saya bacakan di urutan ini hadis ke-23 dan nanti ke-24. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberi peluang kita untuk bertobat apapun dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbasin wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allah alaihi man taba. Muttafaqun alaihi. Wa Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. 2 orang di sini disebut namanya. Wa Anas bin Malik dan Anas bin Malik. 2 orang juga disebut namanya, Anas dan Malik. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka semua. Jadi kalau nama yang disebut lebih dari 2, itu kita doanya radhiyallahu anhum. Kalau 1 saja radhiyallahu anhu, kalau 2 saja radhiyallahu anhuma, kalau lebih dari 2 radhiyallahu
Ali bin Abbasin saja. Tapi yang didoakan adalah Abdullah anak Abbas dan Abbas paman Nabi, Abdullah adalah anak beliau dan masih kecil bertemu dengan Nabi, yang kemudian zaman Umar dia diangkat tinggi, ya, punya derajat tersendiri. Dan dua orang sahabat Nabi dan sekaligus keluarganya ini kita baik radhiyallahu anhuma, kata dua. Karena sekarang kita dengan Anas bin Malik, jadi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Itu pelajaran bahasa Arab dalam bab dhamir. Bu, huma, bu. Bu itu apa dari gua. Maka ada orang bikin Allah, gua. Nanti di ujung pasti bu. Nah itu Thailand. Saya gak ngajari kamu, cuma ngasih contoh baik. Oh gitu. Kalau saja sakit nasinya tinggal kepanggil satu huruf saja. Maksudnya Allah. Ya dua dipotong 3 huruf saja. Ada itu tak atik ketemu saja dari Pak. Gitu. Tapi yang nggak benar adalah ketika guru itu dibagi dengan gerakan. Gerakannya nggak tahu ya, cacing, kayak orang di rupiah terus ado gitu. Nah, sama dengan guling-guling itu keluar dari masjid. Nanti tingkatan sudah seperti itu namanya wirid junun, wirid sampai gila. Wirid sampai seperti orang gila. Ada yang duduk tuh sampai sawah, Pak. Gak terasa ya campur aduk dengan lumpur itu. Masih terus nanti ada yang menghentikan. Begitu dibalikkan kesadaran semula, wah itu sudah seperti mencapai tingkat. Nah, saya istilahnya mendengar, melihat kejadian itu untuk masuk ikut itu berat. Berarti memang gak tahan. Memang saya gak tahan di situ. Kalau bahkan saya buat mereka. Baik. Anas bin Malik dan Ibnu Abbas, kedua orang ini punya hadis yang sama. Yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bunyi sabdanya baik dalam riwayat Ibnu Abbas ataupun yang diriwayatkan Anas bin Malik, bunyinya sama, tidak ada perbedaan. Dan nanti juga ditemukan muttafaqun alaih. Di Bukhari seperti itu, di Muslim seperti itu. Di dua kitab Sahih itu dua-duanya kalimatnya sama. Sehingga patut untuk dihafalkan kalimat ini, tidak bergeser satu huruf pun atau tidak satu kata pun bergeser antara dua riwayat tadi dan dua kitab Sahih itu. Lau anna libni Adam wadiya, seandainya ada bagi anak Adam itu memiliki wadiah, benar-benar punya wadiah bidabid, satu lembah berupa emas. Seandainya sungguh benar ada seorang anak Adam itu memiliki wadiah bidabid, satu lembah berupa emas. Ini bukit. Tapi ditemukan sampai ke Bukit Barak, ya. Bukit Palok. Jadi lembahnya di mana? Silakan dilihat. Kalau saya di sini melihatnya ke sana, ini lembah. Ketemu sampai Sriwijaya sana, masih lembah itu. Baru naik lagi mungkin ke Batuan. Dibatasi lebih naik sini. Dibatasi Lekes, Bukit Tukawi, Bukit Jupi, mau ngarah Batuan. Nah tengahnya itu namanya lembah. Bukit, tengahnya ini lembah. Nah lembah ini dimiliki satu orang dan isinya emas. Kata Nabi, seandainya ada satu anak Adam punya satu lembah berupa emas, apakah puas? Ayyakuna lahu wadiyani, tentu dia ingin memiliki lagi 2 lembah. Ya itulah manusia. Lah terbaca oleh Nabi. Seandainya satu orang punya satu lembah berupa emas, tentu dia ingin punya 2 lembah. Lah itulah watak
lahirnya manusia. Nah, ini bahasa Jawa ya. Watak, watuk, wahid. Nanti wahid apa? Wahid. Nah itu kayak masih dulu ya. Kalau batuk ya watak itu ada di antara pembawaan asal watak. Kalau apa kan bagus. Kalau ada watak itu susah diubah. Ada bawaan lahir susah diubah. Kecuali ketemu lingkungan dan itu yang bisa mengarahkan yang baik. Watak, watuk, wahid itu guyonannya begitu. Itulah bawaan manusia dan itu. Dan sejak lahirnya begitu. Punya satu lembah berupa emas, tentu karena Nabi dia akan ingin punya dua lembah. Lahu wadiyani. Ditambah lagi oleh Rasulullah SAW. Ini Nabi bukan ngecap, bukan, ya, karena beliau ini siddiq amanat tabligh fatonah. Terutama fatonah bukan biasanya. Beliau mengatakan begini, wala yaqla'u fahu illa turab. Ada yang illa biturab. Di hadis lain tidak Bukhari Muslim. Kita baby dikit. Dan tidak ada yang bisa memenuhi. Dan tidak ada yang bisa memenuhi. Nabi menyebut memenuhi apa? Fahu, mulutnya. Dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya manusia tadi, anak Adam tadi. Fahu, tidak kata fakun. Fakun mulut, ketika ditambah dengan domir, mimnya dibuang. Jadi fahu. Harusnya fakun fakuhu, mimnya dibuang. Nah itu udah pelajarannya agak lumayan tinggi. Sedangkan lumayan tinggi itu babnya ada sendiri gitu ya. Isim guru musoif ada bersama-sama merupakan bab terakhir dalam belajar ilmu nahwu dalam bahasa Arab. Wala yang la'ufahu, dan tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya itu illa turab, kecuali turab. Turab itu artinya tanah. Kita diciptakan oleh Allah dari turabin bin turabin, kecuali tanah. Artinya apa? Ini syarat dari Nabi. Sindiran Nabi, ini bahasa sindiran. Bukan hanya sekedar ini perumpamaan atau majas, tapi ini sudah sampai kinayah. Gimana kok? Kinayah Nabi pada orang yang ragus itu adalah la yaqla'u fahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Apa maksud Nabi? Ya mati. Gak selesai-selesai kecuali mati. Tapi apakah kemudian Nabi ini fatalisme? Tidak. Pemikiran yang diajarkan oleh Nabi itu tidak fatalisme. Tidak kemudian orang udah jelek-jelek, udah sampai selesai jelek. Nabi pasti masih ngasih peluang, walaupun injury time. Wah itu gaya ngajinya itu nggak bisa pastikan. Apa injury time? Walaupun sudah detik-detik terakhir lah. Sudah bilang begini loh Nabi itu. Tapi kalau mereka itu mau tobat, Allah itu maha menerima. Artinya tobat batasan awal sudah pertama kali kita sampaikan. Sebelumnya wajib tenggorokan. Tapi Nabi sudah duluin watak manusia itu aslinya begitu. Punya satu lembah berupa emas, masih ingin dua lembah. Dan begitu terus gak sadar-sadar sampai gak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali turun. Sampai mati masih begitu. Dan ketika sebelum mati ada jeda dia untuk sadar. Ada limit waktu yang katakanlah membuat dia tertunduk di hadapan Allah, bertobat. Maka Nabi mengatakan, wa yatubullahu ala man taba. Selalu terus-menerus Allah akan menerima taubat bagi orang yang mau taubat. Saya guru bahasa Arab, Pak. Walaupun saya bukan orang Arab, tapi pasti saya orang Arab. Arab ini. Arab dan Arab kan beda gitu. Cuma diuntungkan saya ngaji 12 tahun di pondok itu diuntungkan. Dari kelas 4 itu mondok, di sini mondok gitu. Ya boleh pulang enggak, itu karena desa menunjang seperti itu. Bersyukur karena desa saya menunjang untuk para santrinya gitu.
Jadi di sini dimainkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat mohon diperhatikan secara metode bahasa. Wa yatubullah, Allah yatubu menggunakan fi'il mudhari' continuous. Bahasa kamu continuous. Bahasa nahunya ini fi'il mudhari'. Istimrar, selalu, sedang dan terus. Tidak berhenti-berhenti, terus. Ya, sedang dan akan. Dan dikenal istilah istimrar untuk punya makna terus-menerus. Wa yaqulullah, Allah akan senantiasa terus-menerus sedang dan akan untuk memberi taubat. Kemudian pas giliran di orangnya yang bertaubat digunakan oleh Rasulullah dengan fi'il madhi. Dengan fi'il madhi, past tense. Untuk menyatakan apa? Dia sudah bertobat dan benar-benar bertobat. Tidak ketinggalan, tidak kemudian habis waktunya, tidak. Masih injury tadi, masih ada kesempatan walaupun detik-detik terakhir. Tapi dia tabah, benar-benar taubat. Bagi siapa yang benar-benar taubat, Allah senantiasa sedang dan akan selalu menerima taubat. Ini permainan kata yang disampaikan oleh Rasul. Kalau saya guru bahasa Arab ini merasakannya pakai daud gitu Pak, pakai rasa bahasa, tidak salah-salah gitu. Dan maka saya terangkan kepada bapak-bapak dengan pendekatan bahasa. Saya tidak nafsiri dia. Saya kalau nafsiri itu harus cari siapa penafsirnya. Nah, tingkatan kita belum ahli tafsir. Tingkatan ahli tafsir dan mustahil itu mesti 12 cabang ilmu dalam Islam. Kita paling punya 2-3 ilmu. Ini minta 12. Kami ini baru balik dengan bapak. Yang saya maksud bapak itu Pak Nyadi. Jadi kami dipanggil untuk penataran lagi loh. Terus saya dari kajian kemarin seminggu kemudian harus berangkat kan. Habis Jumatan berangkat, Ahad pagi baru penutupan balik. Ketemu Pak Dr. Al-Fatun dan sebagainya, tutor-tutor yang tingkat tinggi, malahan dan seterusnya. PKU namanya, pendidikan kader ulama. Kita sudah kader seluruh pendidikan kader. Banyak TOT, training of, gayanya umumnya keren. Nah, kami harus diasramakan di Grand Duta. Memang banyak dapat ilmu gitu, banyak dapat ilmu gitu di situ. Itu bukan main. Pelajaran-pelajaran yang kita dapat, ya, untuk dibongkar kembali ilmu-ilmu lama seperti itu, ilmu-ilmu lama yang kita miliki. Dan salah satunya adalah menekankan sudah dengan ilmu ini harus tetap baca terus walaupun kita tidak maksimal. Untuk mencapai tingkat mustahil itu memang 12 cabang ilmu. Kalau kamu baru punya 3, lalu kita berfungsi sepertiga. Maka jangan pernah bilang saya beristirahat. Paling tidak nirukan istirahat siapa, atau mengambil mempelajari ulang. Jadi kalau kami nanti ini berfatwa gitu, itu hanya mengkaji fatwa yang sudah ada. Fatwa Majelis Ulama Pusat sudah ada, fatwa Majelis Ulama Jawa Barat sudah ada. Terakhir juga kita cari lagi. Katalah sekarang anak yang pintar googling gitu. Sidoarjo baru saja 2 minggu yang lalu mengeluarkan fatwa yang sama. Kita baca terus. Terus dimasukkan ke kondisi oku. Apakah oku sudah sama dengan dan seterusnya. Istilahnya tingkat parahnya itu atau maraknya itu. Misal agak gencar 2 tahun, setahun yang lalu terus berjalan itu LGBT. Itu kaji terus Pak, Terus masih ulang lagi banyak orang keluh kesah, keresahan muncul, penyembelihan yang tidak serius gitu. Di pasar-pasar dan lain sebagainya. Tiren itu banyak dibahas, mati kemarin itu banyak dibahas. Akhirnya kita tahun kemarin sudah. Nah tahun ini apa? Tahun ini kita nak ikut Sidoarjo yang baru 2 minggu lalu mengeluarkan fatwanya. Fatwanya ya tinggal dirubah, cuman merekomendasikan kepada Anda. Itu tahun ini yang akan
Jepit boneka kan, Pak, jepit boneka. Kalau mungkin yang menanyakan cucunya, orang dipelajari permainan jepit boneka. Dengar. Tapi cucu kamu itu diberikan boneka langsung aja kan? Gimana kakak? Ya, ternyata cucu umur 3-4 tahun gitu. Gak ada diberikan langsung. Kan banyak jualan boneka. Tapi enggak, masih minta cuma. Cuma kita dikerjain, beli koin. Kerjain. Bisa jadi lebih banyak yang keluar dibanding dengan harga. Karena memang di dalam itu ada 3 unsurnya. Kita keluarkan biaya, kita kemudian menguji ketangkasan yang belum pasti, spekulasinya terlalu tinggi, kemudian kita berhabis ini dapat itu. Nah, kalau yang 3 ini nempel jadi 1, ya ada unsur judi. Dan itu berarti ulama harus mengatakan haram. Maka kalau masih hadiah, lomba remaja masjidnya jangan suruh bayar, Pak. Kalau dipungut biaya itu balik ke mereka lagi untuk snack untuk ini. Hadiahnya itu sudah ada musikin. Akhirnya tinggal mereka itu tidak keluar biaya menguji ketangkasan, spekulasinya rendah, karena kemungkinan untuk menang itu tinggi, semangat ya kan? Hadiah disediakan orang lain, tidak ada unsur judi. Atau 3 ini nempel. Nah, kita mau tidak mau kan hanya punya suara. Maka nanti mungkaran faluwir biar dia mampu, dia membilisani ini. Yang nggak bisa membilisani ya Pak Bikolbi. Jangan nonton cucu kita ke sana. Astagfirullah. Ini ternyata setelah kita kecil, urusannya kecil cuma ribuan. Tapi kalau ribuan kali, nanti kita duga aparat tolong diteliti, jangan-jangan ini di dropping ke seseorang. Akhirnya yang untung orang lain mengeruk dana kecil itu, ditambah dengan keprihatinan ekonomi masyarakat. Sekarang ini tukang ojek nyari duit 10.000 susah di orang lain. Malah ditambah dengan ini kalau kayak begini kayak provokator ini. Provokator misalnya. Tapi saya keprihatinan bukan didorong oleh pribadi. Kita punya rasa tanggung jawab. Saya diamanai oleh ketum untuk memimpin ketua Fatwa. Itu. Dan saya punya anggota 7 orang. Nah, ini harus berpikir terus 7 orang ini. 7 orang itu lengkap dari unsur NU ada, Muhammadiyah ada, dari Padang ada gitu. Mohon maaf, saking ingin kelengkapan di dalam MUI itu, di dalam majelis ulama. Khusus untuk komisi fatwa itu anggotanya 7. Yang paling sepuh Kanda Dr. Hadis Haji Mahmud, anggota kami. Yang keren sampai dokter Pak Gusbud sama Setiawan LC. Setiawan LC itu mantunya Kiai Gerita. Dari mana Gerita itu? Arah Simpang Meo ke sana dulu, Pak. Itu. Jadi nggak kurang-kurang gitu, tapi masih juga dikaji dengan unsur berkompeten di situ. Soal tindakan bukan kami. Nah ini contoh urusan kecil. Nah yang diangkat oleh Rasulullah SAW ini sudah tingkat tinggi. Artinya kalau kita ini punya slip-slip salah dikit sudah astagfirullah, salah gitu. Hal-hal kecil jangan nempel dalam perjalanan hidup rumah tangga kita, termasuk anak cucu kita. Karena tadi lagi asik-asiknya umur saya ini 53, kalau dibalik 35 tahun. Tua-tua apa tua? Tahun ini. Benar kalau saya rasa sekarang 35 kalau sendirian. Tapi kalau udah balik ketemu cucu saya ini 53, Pak. Cucu saya ada 3, sebentar lagi 2 bulan lagi sudah 4. Lihat senang-senangnya ngomong cucu berjalan. Dan mata melirik dikit ya, terutama yang cucu cewek. Mbak, boneka Mbak? Ya, duitnya di rumah, balik dulu. Gimana? Pinter-pinter Pak. Mbak, boneka Mbak? Ya, duitnya di rumah, balik dulu. Mbak nggak bawa duit? Enggak. Yang bawa duit abangmu, abimu. Minta sama abi nanti ya. Nanti abinya biar jawab.
Jadi rasa kasih sayang Mbah Kakung ini pada cucu tidak hilang. Dibalikkan lagi, rasa tanggung jawab itu ada abinya, bapak kandungnya. Bi, tidak boleh boneka, ada ketemu sama Mbak ya. Tidak tampil, Mbak nggak tahu. Nanti boleh bilang ya, kalau habis sudah punya rezeki. Kadang-kadang anak itu kita mainkan aja. Pada saatnya kita nggak punya duit, harus karena ada janji di situ. Cuma jangan yang pakai cara-cara permainan itu misalnya. Ini, saudara sekalian, peluang untuk tobat dari dosa dasar, apalagi ada sekecil ini, Pak. Yang Nabi angkat itu sebesar itu. Watak sifat manusia, rakusnya terhadap harta. Punya satu lembar masih ingin 2 lembar. Punya 2 lembar bisa jadi pingin 3 lembar. Karena Nabi batasinya gak akan berhenti sampai mati. Mati itu istilahnya lam yang layang lam fahu illa biturab. Sampai kita ditimbun tanah, bukan sekedar mulut dimasuki dipenuhi tanah. Ini kan bahasa sampai mulutnya, karena seakan-akan nafsu serakah itu dimulai dari mulut, akhirnya masuk ke perut. Mulut perut merasa sehat akan mendorong membantu untuk ke aurat. Nah, sehingga ada 3 T, jaga 3 T, jaga yang ujungnya T. 3, mulut jaga, perut jaga, aurat jaga. Begitu kita merasa wah, itu biasanya penyaluran nafsu sahabat, diwakili Allah kita. Itulah yang mengundang dosa. Dan masih banyak yang begitu. Mohon maaf, kadang-kadang saya ini agak harus lirik-lirik gitu, lirik dikit karena kawan kanan kiri. Apa itu ribut? Ini Pak, Masya Allah Pak. Saya nggak nonton ini sebenarnya. Guru kita masih muda-muda. Kadang-kadang lagi khilaf itu guru ngaji. Mohon maaf, laki-laki itu tidak bisa laki-laki. Kalau perempuan lah diukur oleh Nabi. Aisyah, maaf ibu ya, Aisyah, kamu itu setahan-tahannya berapa bulan? Nabi nyebut 3 bulan. Dari situ Nabi itu beristirahat. Saya tidak akan memutus ngirim pasukan. Sahabat ini dikirim pasukan ke luar negeri, ke daerah lebih dari 3 bulan. Setiap 3 bulan tarik kirim pasukan baru. Tidak bisa. Kalau dulu mungkin, mohon maaf, ini dicermati dan harus diikuti sampai akhir. Kalau dulu sebelum nanya Kaisar begitu, Nabi kalau ngirim mengizinkan para tentara pasukan dari itu anggota tentara itu untuk nikah mut'ah. Laki-laki nikah mut'ah, nikah sementara, tidak dibawa balik. Tapi kemudian Nabi mempertimbangkan itu, lalu diharapkan nikah mut'ah pernah dihalalkan, tapi oleh Nabi dihalalkan. Jangan ada yang bilang dalam sejarah hukum itu dilihat juga sejarah, aspek sejarah dalam hukum harus dibaca. Sebab kalau kamu sampai ini kamu itu boleh, Nabi pernah bolehkan, kapan, situasinya bagaimana? Situasi berbeda, hukum berbeda. Al-hukmu yang dulu ma'alillah. Kalau nggak percaya, saya walaupun bukan ahli fikih, tanya sama Ustaz Saiful. Usul fikihnya begitu. Hukum itu berputar sesuai dengan ilahnya. Alasan, kondisi, dan seterusnya. Situasi menunjukkan begini. Maka terkenal mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu kan pendapat beliau yang lama. Karena situasi di sini begini. Setelah beliau pindah ke Irak, maka pendapatnya berbeda. Lihat situasi di sini begini. Contoh yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan berjamaah ini cuma fardu kifayah? Tapi Anda tidak pernah membaca pendapat beliau berubah untuk menyatakan fardu ain. Imam Hambali yang tetap fardu ain.
Dan itu yang diikuti di Saudi. Maka semua orang harus masjid tutup toko. Betul kan? Kita umrah, maka kan harus baby. Aku udah 3 tahun Pak, rasanya kangen betul. September 2019 setelah pulang haji, sampai hari ini belum kesana lagi. Rasa dan kangen betul. Mudah-mudahan akhir Desember dapat. Amin. Ya suruh ngantar Pak, suruh ngantar kan. Enaknya Ustaz kan suruh ngantar. Berleder, mutawir, tak berangkat tak bawa tadinya ada 40 orang. Ya aku antar, cuma ngantar baik Kak Haji, cuma ngantar. Itu beda. Sampai sana tawaf juga, iya. Ngasih contoh. Kadang-kadang itu fasilitas kemudahan yang diberikan ya oleh Allah seperti itu kita jalan. Jadi kalau orang Saudi dengan mazhab Imam Hambali yang namanya berjamaah itu wajib ain, dan sebenarnya Imam Syafi'i setuju. Cuma karena masjid belum diperlebar, masih kecil-kecil, dan kemudian sampai sholat di jalan sampai merepotkan, Imam Syafi'i berpikir, saya nggak mau fatwa saya merepotkan orang. Udahlah cukup, nggak cukup. Udah cukup kalian berjamaah ini, jangan sampai repot begitu. Jangan sampai repot begitu. Akhirnya dikeluarkan jamaah itu wajib kifayah. Nah kalau wajib kifayah, nah diwakili kok telu cukup. Ada muadzin, ada imam cinta deh, loroe iso. Nah hukum itu kadang-kadang diambil sisi ringannya. Padahal maksud Imam Syafi'i berpendapat itu supaya nggak repot. Akhirnya kok diambil ringannya. Kalau beliau ngerti seperti itu pemahaman umat ternyata salah memanfaatkan pendapat beliau, pasti dicabut lagi Pak. Itu yang disebut dengan ya al-hukmu itu ya dulu ma'al ilah. Hukum itu akan berputar sesuai dengan ilahnya. Ilah itu syarat, situasi, kondisi yang melatar belakangi munculnya hukum. Kalau berangkat ya dibuat agak diringankan. Ternyata ini terlihat balik lagi. Ngapa 11 jadi 20 atau 21? 11 rakaat terawih. Ya karena lama-lama terawih 11 itu kecepatan. Bacaannya keluar makan terus. Kadang-kadang tak kirain mau baca Yasin sampai selesai. Yasin wal Qur'an al Hakim, Allahu Akbar. No. Kalau dulu kan terawih panjangnya bukan main, maka dia berisian 21 terawih atau 18+3 misalnya gitu. Jadi ini keadaan hukum. Karena umat ini mencari titik temu yang paling ringannya. Nah itu saudara. Jadi di sini kemudian kita harus memahami betul bahwa sekali lagi siapapun kita dengan situasi kayak apa, tuntunan Allah ini mari kita kejar maksimal. Kemudian hal-hal yang sifatnya akan melanggar dan kurang baik mulai ditarik, ditahan untuk dikurangi. Tidak sampai pada tingkat berlebihan seperti ini. Sekali manusia rakus dengan harta dan penting-penting. Silakan PT-PT yang ada yang menguasai tambang emas diteliti. Silakan yang menguasai tambang batu bara diteliti. Rata-rata milik satu orang lebih dari 2-3 PT besar. Kalaupun tidak boleh dengan nama dia, akan dilemparkan nama adiknya, nama sepupunya, nama pamannya dan seterusnya. Sedangkan itu dulu yang banyak sekali sekasar-kasarnya, mohon maaf, sekasar-kasarnya Orde Baru, maka nepotisme itu juga dilarang. Atau barangkali bahasa lain, satu orang punya cabangan usaha yang saling berkait monopoli itu juga dilarang. Kan gitu kan? Nah, maksudnya sudah produksi air, angkutannya kasihkan orang lain lah. Paham kan? Dan sudah produksi airnya, nyetak botolnya, pengirimannya, semuanya. Ini siapa? Danon. Kalau Danon ada unsur monopoli, stop.
dulu ada begitu. Gak tahu sekarang entah. Itu tadi. Layak ma'ufahu illa turab. Tapi kalau dia mau tobat, Allah masih siap menerima tobat. Sekarang hadis ke-24. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yalhaqullah subhanahu wa ta'ala ila rajulain yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillah fa yuqtalu summa yaqulullah ala qatil wa yuslimu wa yustashhadu muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu sama dengan rawahu Saikhani, rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kali ini diriwayatkan dari siapa? An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya. Semoga Allah meridhoinya radhiyallahu anhu pada Abu Hurairah saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat dan salam terlimpah untuk beliau, qala berkata, bersabda. Untuk Rasul bersabda, untuk kita berkata, untuk Allah berfirman, untuk anak-anak kecil ngomong. Ada penempatannya ya? Ada, tapi jangan pernah Allah mau. Aku nggak suka Pak, aku dengar berbalik ceramah ini. Allah sudah ngomong. Ada penempatannya. Apalagi kok Jawa ngendika. Bahasa Jawanya ngomong tuh banyak sekali. Mangan madang, mangan, badok, nedo, dan banyak sekali. Dan itu ada penempatannya memang. Kredo boso namanya, tingkatan berbahasa. Kalau bahasa Arab diterjemah ke Indonesia itu orang Indonesia punya. Kola sama-sama kola, Pak. Kola itu kalau dipotong jadi diwakafkan jadi kol. Ya, artinya kola. Untuk Allah, kalau Allah Ta'ala berfirman, untuk Rasul bersabda, untuk kita berkata, untuk obrolan sehari-hari ngomong jadilah. Ya, itu penempatan. Ya, paling enggak unsur akhlak. Rasulullah SAW bersabda, yadhaqullah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik, saya terjemahkan apa adanya, tapi jangan bermaksud jisimiyah. Yadhaqullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yadhaqu. Dhahaka yadhaqu, buka kamus artinya tertawa. Artinya apa? Dhahaka yadhaqu, tertawa. Bagaimana kalau tertawa Pak? Itu senyum sampai ini. Belum tertawa. Tertawa itu ada bunyinya. Nah, itu lain tidak tertawa. Senyum lain. Allah itu yadhaqu. Tapi jangan bayangkan kayak manusia. Nah, itu tadi yang bilang jangan dijisimkan. Dengar saja, dengar kalimatnya saja. Allah tertawa. Kok pakai istilah yadhaqu? Sudah wakili dengan terjemah senang, bahagia. Biasa senang dan bahagia itu terungkapkan dengan bentuk tertawa. Nah itu bebas saja. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tapi Nabi ingin membahasakan yang mudah dicerna kita orang awam. Allah subhanahu wa ta'ala yadhaqu. Senangnya Allah sampai diungkapkan dengan bahasa dalam tanda kutip tertawa itu pada siapa? Ila rajulaini, melihat dua orang. Di sini rajulaini laki-laki. Ya, laki-laki. Yaqtulu ahaduhuma, saling membunuh. Akhirnya salah satu kalah. Begitu. Yaqtulu ahaduhuma, satu berhasil membunuh yang lain. Satu berhasil membunuh yang lain. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Tadi saling sama-sama membawa senjata. Satu terbunuh. Berarti yang satu ini menang. Yadkhulul jannah. Dua-duanya pada akhirnya masuk surga.
cerita belum selesai, udah langsung disimpulkan. Satu membunuh yang lain, siapa yang masuk surga? Bisa dua-duanya nggak masuk surga, bisa dua-duanya masuk neraka. Lihat dulu latar belakangnya gimana. Maka hukum itu juga muncul dimulai dari apa namanya? Yang mendorong aspek ada merencanakan apa tidak. Kalau dua-duanya pakai senjata, walaupun dua-duanya Muslim, dua-dua orang Islam, dua-duanya pakai senjata, saling bunuh-membunuh, didorong oleh ambisi ingin membunuh sahabatnya itu, maka fal qatil wal maqtul finnar, kata Rasulullah. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Kok bisa Nabi? Dan dia kan kebetulan menang, dia kebetulan kalah. Tapi kan dua-duanya berambisi ingin membunuh saudaranya tanpa kesalahan. Dibuktikan dengan apa? Dua-duanya bawa senjata. Saifainihima. Kedua-duanya ada bukti bawa saif, bawa pedangnya. Tapi kalau dalam kasus ini tidak, saling ternyata itu perang, Pak. Yang diceritakan Nabi. Nabi melihat dua orang dalam peperangan itu, seru. Yang Islam meninggal. Yang Islam itu, tentara Islam itu tiga masuk surga. Pada akhirnya dua-duanya orang saling membunuh, satu mati, satu masih hidup. Mati ini surga. Karena apa? Ya dia jihad fisabilillah. Dia jihad fisabilillah. Yuqatilu hadza fisabilillah. Orang yang masih hidup ini membunuh temannya ini tadi waktu di sabilillah, di perang. Meninggal, mati saya. Terus summa yatubullah alal qatil. Dalam proses perjalanan orang kafir yang membunuh orang Islam ini tadi, Allah memberikan kesempatan dia untuk bertobat. Dan sampai sini dia menjadi muslim. Karena memang aslinya dari sejak dia memang kafir, itu sudah punya bakat berperang, punya keahlian berperang. Apakah keahlian berperangnya hilang begitu masuk Islam? Tidak. Justru dimanfaatkan. Nabi yang tak punya apapun untuk turun pada agama ini. Saya hanya punya sajaah. Saya badan saya sehat itu dan saya punya keberanian untuk perang. Perintahkan saya untuk perang. Oke, masuk ke belakang perang. Kali ini apes dia. Kali ini apes dia. Perang yang terakhir ini dia dikenal mati, Pak. Mati saja. Dalam kurun waktu berbeda. Masuk surga, ketemu kawannya. Nah itu Allah yang aku. Lihat begitu tuh, Allah yang aku. Apa yang aku tadi? Entah. Coba. Kalau kita kan rata-rata hukum itu fatalisme. Sekali salah seumur hidup. Sampai udah meninggal juga kita tetap klaim salah. Tidak benar. Mudah-mudahan dia husnul khotimah di akhirat di dunia. Kadang-kadang memaafkan. Sejahat-jahat orang ada sisi kebaikan. Rasa sosialnya tinggi, tapi soal satu itu maaf, nggak bisa diambil. Saya sebut nggak apa-apa ya. Libido, ngerti libido? Pokoknya itu dua-dua lah. Kita ini kadang-kadang masih satu-satu nol. Gimana kawan? Kita ini satu-satu nol gitu. Ada kawan itu dua-dua nol. Nah yang dua-dua nol ini sebaiknya memang beristri lebih dari satu. Ketika tidak beristri lebih dari satu, disalurkannya dengan cara yang nggak benar ya. Satu itu sampai terkenal, sampai terkenal, masya Allah. Tapi sisi sosialnya tinggi. Sedekah ini itu punya apa kasihkan, wah royal nih Pak. Apa tidak punya peluang dia untuk tobat? Jangan aku rasanya dia mati rokok, ahli zina dia jangan. Nanti dulu sisi baiknya masih ketemu. Siapa tahu menjelang akhir dia sudah gak sehat lagi kan? Libidonya habis gitu lah. Tobat. Urusan tobat itu dia dengan Allah.
dan kita membantu. Nah, pas posisi yang begitu meninggal. Husnul khatimah. Jadi jangan fatalisme Pak mengumpulkan. Allah saja seperti ini kok. Allah tertawa melihat dua orang, satu membunuh yang lain, yang terbunuh meninggal masuk surga. Nah orang yang bunuh ini yatubullah pakai fi'il mudhari. Dalam perjalanan Allah memberi peluang dia untuk bertobat ala khotib kepada orang yang membunuh. Kemudian dia masuk Islam, kemudian ikut perang dengan kekuatannya tadi, keahliannya berperang. Mu'adz bin Jabal dulu siapa? Gitu, masuk Islam, langsung disuruh jadi komandan perang, gitu. Nabi itu memanfaatkan, menempatkan orang pada posisinya sesuai dengan keahliannya masing-masing. Gak punya kuda diberikan sama Utsman. Gak punya onta, gak punya perbekalan. Banyak orang yang siap ngasih perbekalan, terutama Utsman, Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awwam dan sebagainya, kaya-kaya itu. Kalau sudah ada pengumuman ini nak berangkat perang, siapa mau berinfak? Itu habis-habisan. Habis-habisannya. Seperti kita lah yang di sini ya. Ya kan sudah diumumin kan karena jadi lah. Mungkin ganti. Ya itu mengikuti Pak. Ya memang kita juga merasakan kan. Kasihan Marco kalau ini lagu-lagu sih disudut-sudut. Kok nilai-nilainya apa ya? Emang bulunya ini mesti rontok. Ada masanya kan. Jadi memang tak ganti lagu. Ngumpulin lagu itu. Wah macam-macam itu. Kapan kajinya? Bulan puasa atau puasa baru. Alhamdulillah. Amin kan Pak. Amin kita dewa yang nanti kita yang pagi kita. Itu nak zaman Nabi itu begitu. Jadi ini fayuslimu fayustasadu muttafaqun alaih. Ini hadis yang menenteramkan. Hadis yang menenteramkan. Memang kita belum tentu mengalami seperti itu. Tidak cari turunnya, gampangnya gitulah. Tingkat kejahatan kita itu jeleknya kita itu gak sampai pada puncak-puncak tertinggi seperti inilah. Sampai bunuh, sampai indah. Ya kan? Nah ini diberikan contoh oleh Rasulullah SAW sampai ke membunuh orang muslim saja waktu dia kafir. Membunuh orang muslim itu kan dosanya kekafiran dosa. Bunuh orang muslim dosa. Tapi begitu Allah memberikan taubatnya, dia masuk Islam, benar-benar masuk Islam. Orang tidak mungkin lagi masa lalu. Secara otomatis oleh Allah dihilangkan apa kenangan-kenangan jelek pada hati muslim ini langsung hilang. Itu yang jamin Allah. Jangan nunggu kita dewek. Coba kalau kamu temukan orang dulunya jahat, sekarang baik sekali, lama-lama luntur sendiri. Dan kadang kita bertanya, apa ya? 10 tahun yang lalu aku dari mau bapak ini masih besar. Gak ada jarak gitu. Gak pernah kita ingin mungkin itu gak ada. Itu Allah yang buat hati kita mudah lupa dengan kejahatannya. Karena dari mana feedback, dari mana atau pengaruh dari mana? Dari kesungguhannya bertobat. Kalau taubatannya nasuha, itu Allah langsung ngasih fasilitas. Orang di sekitarnya akan melupakan kejahatannya. Tapi kalau ada indikasi kita ini masih gak seret, khotib diturunkan dari mimbar itu ada. Ya, pernah kalau saya biasanya sarungan dan lain sebagainya, kemudian saya pergi ke Arab 6 tahun, balik-balik sudah main ini, Pak. Woi jubahnya Arab dia, sorbannya, masya Allah panjangnya, apalagi dibentuk jatuh dan pakai ikan lagi, pakai yang bentar itu khutbah. Dengan pakaian itu kita silau, diberikan kesempatan khotib. Oh bahasa Arabnya Pak, baca mukadimah itu jangan tanya lagi. Namanya juga keren, sebutlah misalnya namanya Abu Bakar. Pak Haji Abu Bakar panggil kiai belum, karena baru balik dari Saudi. Baru balik dari Saudi, khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jangan tanya soal luarnya ini, bungkusnya ini. Khutbah diturunkan ke orang. Dek, jangan yang muda yang turunkan itu enggak. Yang tua, misalnya aku yang khutbah, kakak kita, kiai kita. Budul. Itu terjadi di desa saya pun terjadi.
Aku masuk. Kecil saya itu nggak pernah di urutan ketiga keempat itu kan saya disingkirkan orang. Anak kecil sok tetap akhirnya ketiga. Setengah 12 itu sudah berangkat ini. Ya karena kan orang mulai kebiasaan. Yang penting selesai ngarit untuk tampil udah mandi itu berangkat ke masjid. Nah gitu. Ketemu ustaz-ustaz saya senangnya bukan. Baris depan singkirkan orang. Dan pernah menyaksikan itu. Katakanlah aku umur kelas 4 MI. Nyaksikan itu Pak. Abu Bakar, turun. Semalam ada orang nyari kamu. Ini sedang khotbah Pak. Geger masjid itu. Abu Bakar turun. Semalam ada orang nyari kamu. Kamu masih lakukan penyelundupan mobil-mobil mewah ke Indonesia. Dan sekarang mereka itu tim itu menginap di Polres. Tidak usah lari. Jangan. Itu getar hati ini. Astagfirullah. Jadi sudah di dusun ini udah enak, sudah tentrem. Balik dari Saudi 3 tahun. Nyupir set. Fotonya banyak, keluarganya oke. Anak-anaknya bersemangat. Lihat bapaknya seperti itu. Tapi sudah kita terima 2-3 bulan mendekati puasa. Lah sudah diberi kesempatan khotbah. Kalau Allah memang belum menerima taubatnya secara nasuha, masih ketemu indikasi-indikasi untuk dia. Rupanya masih ada tindakan terakhir dan jadi semalam itu udah sentik begitu dan wong tua yang berani berdiri dan unjuk dia sudah. Rupanya memang wong tua ini dengan teman-teman intel tadi CS inilah gambarnya. Udah tenang aja, nggak usah digerebek malam-malam begini, subuh begini. Nanti dia khotib. Diturunkan khotbah karena barang di Jakarta sudah sampai. Mobil-mobil mewah itu melok dia tuh menunjukkan. Amin. Kalau kamu taubat benar-benar nasuha, secara otomatis dijamin para ulama sekarang dalam kitab Jawahirul Kalimnya. Hati manusia ini buat lupa, tidak ada lagi mungkin dosa kita. Dan Allah saja tidak lagi balik ke belakang. Kalau soal cerita, yuk cerita sekedar cerita. Allah tersenyum melihat hambanya perang, salah satu mati. Tahu-tahu yang hidup dia orang kafir bisa dapat kesempatan taubat. Begitu dia perang, dia terbunuh mati di medan perang, masuk surga. Jadi orang yang saling membunuh itu derajatnya di surga sekarang sama kan? Dua-duanya mati sakit. Yang membedakan adalah waktu saja. Lebih dulu saudaranya yang pertama, yang ini belakangan. Nah inilah saudara sekalian, dua hadis yang menggambarkan betapa Allah itu maha menerima taubatnya. Dengan latar belakang cerita yang sedikit agak berbeda, gitu ya. Sedikit agak berbeda. Kalau mau saya tanya itu taubatnya lebih mudah yang mana Pak? Hadis 1 dan hadis 2. Hadis 1 ya. Hadis 1 lah, orang dari kafir dia ikut perang terus jadi masuk Islam itu lebih mudah ketimbang yang hadis 2 ya. Ketimbang yang karena rakus harta tadi. Kalau rakus harta ketemu hidayah ya. Di akhir hidupnya semua dikasihkan. Tinggal menyetel anak-anak ini supaya sinkron dengan jiwa kita, dengan ras kita. Mudah-mudahan. Ya silakan, ini adalah 5 menit. Karena tadi sedikit saya bilang sebelum jam 6 harus sudah selesai. Kalau ada yang bertanya, monggo silakan. Ya. Jadi kita sering baca istighfar. Kira-kira cara membaca istighfar untuk taubat ini ada petunjuk atau semampu kita. Kalau kembali kepada pelajaran kita sangat biasa ini, Nabi yang ngasih informasi la astagfirullah, saya beristighfar kepada Allah. Nah sekarang istighfar yang pernah dibaca oleh Nabi itu kan tingkatannya ada. Sampai kemudian kita sebut dalam pelajaran itu sayyidul istighfar. Rata-rata kita juga sudah menghafalkan ya. Sayyidul istighfar, baca panjang itu. Nah di sisi lain begini, kalau sedikit mengambil ilmunya orang tarekat tadi,
Tidak mesti panjangnya, pendek saja asal kasarnya mau untuk merasuk dalam hati, dan itu yang mewakili batin kita kepada Allah dan rasa nyaman komunikasi kita dengan Allah, tidak kalimat panjang. Ya sudah, saya ngajarkan manasik kadang begitu. Pak, pilar hijau itu rotin fi warham wafu takarrom tajawaz sama ta'lam innaka ta'lam mala a'lamu innaka Allah azul akram. Apa? Oh, jangan panjang-panjang, tak? Itu pilar hijau, kamu baca 3 kali selesai. Pilar hijau itu nggak panjang, katanya. Nggak panjang pilar hijau. Baca bil warham wafu takarrom tajawaz sama ta'lam. Ikuti mutawif, suaranya keras. Oh, seru. Nanti begitu pilar hijau habis, subhanallah, alhamdulillah, gitu. Nanti, berapa Pak? Ya sudah. Kita cari hadis yang paling pendek. Di pilar hijau itu paling pendek. Rabbil fil warham. Masih salah. Rabbil fil li. Tak pakai li. Sampai kayak gitu. Gak usah pakai li. Rabbil fil warham. Rabbil fil warham. Rabbil fil warham. Kamu baca 7 kali pilar hijau habis. Yang penting ujungnya innaka antal azul akram. Boleh. Nah, itu artinya bacaan di pilar hijau orang sa'i saja punya pilihan, termasuk istighfar. Ada pilihan. Dari yang paling pendek sampai yang paling panjang. Mana lebih afdal? Yang lebih panjang itu afdal, boleh katakan gitu. Tapi kemudian keafdalan itu balik ke pribadi. Mana yang lebih nyaman hatimu untuk mengungkapkan rasa dosa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian komunikasinya itu akan apa ya? Ada sinyal. Ada sinyal. Pernahkah kita mengeluarkan satu kata yang pendek tapi air mata kita sudah mengalir? Tidak bisa dibuat-buat. Itu bahasa kita kamu yang rasakan. Saya kira itu. Nah, soal nanti pembacaan model-model istighfar sampai sekian kan Ustaz lain ada banyak. Dan kita bisa koleksi lah bacaan istighfar dari yang terpendek sampai dengan sayyidul istighfar, dan akan bagus juga dibaca itu di waktu Jumat yang berkah. Banyak-banyak membaca sholawat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian untuk kajian kita subuh ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.